Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi tentunya di channel edukasi pembelajaran. Masih bersama di Edu Media, Edi Edukasi Media, media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat dalam belajar. Kali ini di Edu Media akan menyampaikan materi pembelajaran tematik pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kalian dipersiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti ada dalam video ini. Sekarang waktunya kita untuk mengamati. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan sebuah hutan, dan gambar yang kedua menunjukkan sebuah perkotaan. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar yang telah kalian amati tadi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian diskusikan jawaban kalian bersama dengan teman sekelas. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Tentunya hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat atau tempat hidup mereka. Berikutnya yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup, sehingga mereka akan punah juga. Keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara akan meningkat, yang nanti akan menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Seperti yang kalian amati di belakang ini, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo dimulai dari kita sendiri, selamatkan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, simaklah teks berikut dan kalian nanti juga bisa membacanya sendiri. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan.
Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Dari teks yang sudah kalian baca di atas, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sedangkan manfaatnya bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan melalui pariwisata, pemanfaatan hewan tersebut pada bidang pertanian, dan sebagai sumber obat-obatan. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Nah, anak-anak, sekarang carilah informasi satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Laporan yang kamu buat harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. Kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar membuat kesimpulan yang baik. Nah, sekarang kalian akan mempraktekkan keterampilan membuat kesimpulan dari teks bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Diskusikan dengan temanmu untuk membuatnya. Kesimpulan yang kalian buat harus menggunakan kosakata yang baku. Sekarang saatnya kita membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Sekarang simaklah teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Bagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang politik negara-negara di ASEAN, silahkan kalian baca teks yang berjudul Sekilas Fakta Politik Negara-negara di ASEAN.
Selanjutnya, pada pembelajaran subtema 2, pembelajaran kelima, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang coba kalian buat diagram Venn 2 negara ASEAN dan bandingkan terkait kehidupan politiknya. Sampaikan hasil pekerjaan kalian pada gurumu. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materi yang disampaikan. Ingat pesan Pak Guru, kalian harus tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.